Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, kita sudah bergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di sana. Selamat siang, Samsudin. Kalau kebakarannya terus meluas, titik api terus bertambah, apa hal terbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menghindari makin meluasnya kebakaran ini? Ya, dapat saya laporkan pemerintah kota sudah menetapkan status tanggap darurat diperpanjang kedua kalinya ini, darurat karhutla plus kekeringan. Dan dapat saya laporkan juga saat ini kenapa saya harus menggunakan masker, karena kebakaran hutan yang ada di Kelurahan Putuk Lumbung atau 10 km dari jantung Kota Palangkaraya ini sudah ini yang terparah, di mana saya coba buka masker dulu untuk lebih menyamankan untuk berbicara. Luas area yang terbakar ini sudah mencapai melebihi dari 30 hektar. Dan ini sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Dan warga mengaku mengeluhkan beberapa sakit seperti sakit kepala, terus sesak napas, dan mereka warga berharap adanya petugas kesehatan yang untuk bisa melakukan pemeriksaan medis. Dan saya dapat laporkan juga, saya dapat gambarkan saat ini, yang terjadi di Kelurahan Putuk Ketimpun, di mana petugas saat ini terus melakukan pemadaman, berjibaku dengan api maupun asap, dan ini terus dilakukan mereka agar jangan sampai kobaran-kobaran api itu mendekati pemukiman penduduk yang hampir hanya beberapa meter saja. Mereka terus melakukan blok-blok agar api ini tidak terus menyebar, karena lahan gambut yang saat ini sudah sangat kering, di mana kemarau panjang ini sangat mengganggu iklim yang ada di Kota Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Begitu deh ya. Ya, Samsudin, kalau kebakaran terus meluas dan sedang diatasi begitu, bagaimana dengan sekolah, kemudian pasar? Apakah ada rencana untuk sekolah di rumah begitu ya? Atau WFH untuk orang-orang yang bekerja? Ya. Sampai saat ini memang belum saya konfirmasi terkait aktivitas pendidikan, tapi saat ini mulai pagi sudah memang berjalan normal seperti biasa. Namun pemerintah kota juga sudah mengeluarkan jam pelajaran yang dikurangin jam masuk sekolah seperti itu, dan aktivitas pasar karena kabut asap ini mungkin hanya di sekitar lokasi, dan ini ada beberapa mobil kepolisian juga terus datang untuk melakukan pemadaman untuk menggempur kobaran-kobaran api terus menyebar lahan gambut. Begitu deh ya. Iya, kalau pemadaman bagaimana dengan waterbombing oleh pesawat? Apakah ini juga rutin dilakukan? Ya, jika seandainya jarak jauh itu dilakukan waterbombing, karena ini jaraknya sudah mendekatin perumahan dan lokasinya dekat dengan badan jalan, jadi petugas tim satgas yang melakukan upaya pemadaman. Saat ini BNPB sudah mengerahkan ada 4 helikopter waterbombing yang sudah standby dan sudah operasi di udara untuk di beberapa yang saat ini juga kebakaran lahannya juga cukup parah seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan petugas juga di Kota Palangkaraya juga cukup kewalahan, dan mereka harus berpacu dengan waktu untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Seperti dia. Ya, dengan situasi seperti ini, apakah Anda memantau ada peningkatan pasien di rumah sakit untuk memeriksakan diri mereka karena terpapar kabut asap? Saat ini saya belum memantau kondisi di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang pasti di sini
ada beberapa warga yang di sekitar lokasi itu yang sudah mengeluhkan seperti sakit sesak napas maupun kepala, dan mereka juga berharap kepada pemerintah agar bisa mengatasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini cukup parah terjadi di Kota Palangkaraya seperti itu, Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Samsudin Nur, jurnalis Transmedia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.